Bagaimana keadaan kalian semua? Semoga pembelajaran hari ini dapat berjalan lancar dari awal hingga akhir. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran yang kemarin kita membahas apa? Sifat. Tentang apa? Sifat Allah. Yang apa? Yang bisa? Ya, tentang sifat Allah yang nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan juga ma'nawi. Untuk pembelajaran sekarang kita membahas materi baru, yaitu tentang taat, ikhlas, khauf dan juga taubat. Sebelumnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya menghayati sifat dan taat ikhlas dalam kehidupan sehari-hari secara baik. Ya, kemudian siswa mampu memahami pengertian contoh perilaku dan dampak positif sifat taat dan ikhlas dengan benar. Peserta didik mampu menciptakan kisah dan taubat dalam fenomena kehidupan dengan tepat. Kemudian peserta didik membiasakan perilaku taat, ikhlas, khauf dan taubat dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Nah, kalian sudah mempelajari dan juga mengerti akidah Islam dan juga sifat-sifat Allah yang telah kita pelajari. Artinya kalian telah meyakini Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa, yang patut disembah dan juga ditaati semua aturan-aturannya. Nah, sekarang kalian buktikan ya bentuk penghambaan kita dengan menanamkan dan membiasakan akhlak mulia pada diri kita yang berupa apa aja? Taubat. Coba di sini kalian lihat di situ ada gambar apa? Gambar alhamdulillah dan astagfirullah. Coba di situ yang kamu lihat itu apa? Apa maksud dari gambar tersebut? Ada yang bisa jawab? Coba kalian lihat di sini ada gambar apa? Tentang apa? Ucapan yang baik, taat, ikhlas, khauf, taubat. Iya, pintar. Tentang ucapan yang baik yang berkaitan dengan taat, ikhlas, khauf dan juga taubat. Apa maksud dalam gambar tersebut? Siapa yang bisa menjawab? Coba tunjuk tangan. Ayo Fadlan, apa gambar tersebut? Apa maksud dari gambar tersebut? Gambar tersebut adalah gambar kaligrafi. Gambar tersebut ada ucapan yang baik yang terkait dengan materi taat, ikhlas, khauf dan taubat. Iya, kemudian bagaimana sih langkah atau cara mendesain gambar sesuai gambar di video ini, di gambar ini? Caranya bagaimana? Coba Aulia jawab. Dengan merancang skema dan menyiapkan bahan dan ATK. Dengan merancang skema dan menyiapkan bahan dan ATK-nya, alat-alatnya ya. Kemudian yang kutanyakan, pernahkah kalian membuat gambar atau kaligrafi? Pernah. Ya. Nanti kita akan membuat gambar kaligrafi. Sebelumnya Ibu akan membahas dulu. Apa sih yang dimaksud dengan taat? Siapa yang bisa menjawab? Ya, Ubed silakan. Taat menurut bahasa berarti tunduk, patuh dan setia. Menurut istilah, taat bisa diartikan tunduk dan patuh terhadap segala perintah dan aturan yang berlaku. Taat kepada Allah berarti patuh kepada perintah dan aturan-aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala hal, baik aturan itu berhubungan dengan ibadah kepadanya maupun aturan yang berhubungan dengan berinteraksi dengan sesama manusia dan makhluk yang lainnya. Ya, bagus ya. Jadi taat itu menurut bahasa berarti apa? Tunduk, patuh dan juga setia. Menurut istilah bisa diartikan tunduk dan patuh terhadap segala perintah dan aturan yang berlaku. Taat kepada Allah berarti patuh kepada perintah dan juga aturan-aturan yang dibuat oleh Allah dalam segala hal, baik itu yang berhubungan dengan ibadah kepada Allah, kemudian maupun aturan yang berhubungan dengan berinteraksi kepada manusia. Hablum minan nas ya. Selanjutnya coba sebutkan
dibaca. Coba Sofa. Dalilnya apa sih Sofa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Ya, ini merupakan dalil daripada taat di dalam Quran surah An-Nisa ayat 59. Selanjutnya, nah dari ayat tersebut ya, maka bisa kita simpulkan kepada siapa saja kita harus taat. Pada siapa saja? Coba, yang pertama kepada siapa? Allah. Oke, jadi sebagai seorang muslim, taat kepada Allah adalah yang paling pertama dan yang utama. Ya, sebelum kita taat kepada siapapun, kita pertama harus taat kepada Allah. Sebagaimana ayat di atas, kalimat perintah taat yang pertama adalah kepada Allah. Ketaatan kepada Allah ini sifatnya mutlak, tanpa ada keraguan dan tidak ada tawar-menawar dalam segala aspek kehidupan. Ya, di sini masih ada yang masih ragu? Nggak ada ya, harus ya yakin. Ya, kemudian yang kedua, taat kepada siapa setelah Allah? Kepada Rasulnya, ya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga sebaliknya, tidak taat kepada Rasul berarti tidak taat kepada Allah. Karena ayat di atas itu sudah menjelaskan bahwa perintah kepada Rasul itu adalah apa hukumnya? Hukumnya adalah wajib. Hal ini terbukti dari redaksi ayat yang mengulang kata taatilah ya pada perintah taat yang kedua, yaitu Rasulullah SAW bersabda. Apa sabdanya? Coba tolong dibaca, ditunjukkan dalilnya, sabdanya apa? Ayo Rafi, baca, kenceng suaranya. An Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ata'ani faqad ata'a Allah man amani Rasulullah. Dari Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, barang siapa menaatiku sungguh dia telah menaati Allah. Barang siapa bermaksud kepadaku maka dia telah bermaksud kepada Allah. Ya, jadi di dalam hadis dikatakan an Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ata'ani faqad ata'a Allah wa man asani faqad asallah. Dari Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, apa kata Nabi? Barang siapa yang mentaatiku sungguh dia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku maka dia telah bermaksiat kepada Allah. Nah, yang ketiga, kepada siapa lagi kita harus taat? Apa sih ulil amri itu? Kepada pemerintah. Ya, ketaatan yang ketiga adalah perintah taat kepada pemimpin. Hanya saja ketaatan kepada pemimpin ini tidaklah mutlak, tetapi mempunyai syarat, yaitu selama pemimpin tersebut berpegang kepada siapa? Allah dan Rasulnya. Ya, selama pemimpin tersebut berpegang kepada kitab Allah dan kepada Rasulnya. Ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada ulil amri tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan atau bersyarat dengan ketaatan kepada Allah dan juga Rasulnya. Oleh karena itu, apabila perintah ulil amri itu bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka kita tidak dibenarkan untuk mengikutinya. Ya, jadi kalau bertentangan sama kitab Allah, kita tidak harus mengikutinya. Nah, dari pembahasan yang dibahas tadi tentang taat kepada Allah, coba di sini siapa yang mau menyebutkan perilaku apa saja sih perilaku orang yang taat terhadap perintah Allah dan Rasulnya? Apa saja? Coba, ada yang mau menjawab? Desi, coba. Apa saja?
Iya, coba boleh diulangi lagi? Apa saja sih perilaku orang yang selalu taat terhadap perintah Allah? Selalu Bagaimana? tetap menjalankan sholat 5 waktu, Iya. menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, taat terhadap orang tua, taat terhadap guru, taat terhadap peraturan di sekolah, taat dalam mengerjakan Tugas di sekolah. Nah, itu nih kamu sebagai apa nih? Sebagai siswa. Kalau ada tugas dikerjakan tidak? Berarti menandakan bahwa kamu taat terhadap tugas yang diberikan oleh guru. Taat terhadap perintah guru. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ikhlas. Coba Farel, apa sih yang dimaksud dengan ikhlas, Farel? Yang kencang suaranya. Jadi ikhlas itu apa? Ikhlas itu bermakna apa? Bersih dari kotoran. Ya, sedangkan secara istilah ikhlas berarti yaitu niat mengharap ridho Allah. Ya, jadi semata-mata kita hanya mengharap ridho Allah. Ya, bukan karena guru, bukan karena siapapun ya, bukan karena teman, bukan karena orang lain, tapi karena mengharap ridho Allah semata. Nah, oleh karena itu kita harus mendahului dengan niat yang ikhlas dalam menjalankan amalan sebagaimana perintahnya. Coba di sini ada dalil Quran surah Al-An'am ayat 162. Coba tolong dibaca. Abdullah. Qul inna sholati wa nusuki wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salat ibadah hidup dan matiku hanyalah untuk Allah SWT. Ya, jadi dalil ini apa? Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salat, ibadah, hidup dan matiku hanyalah untuk siapa? Untuk Allah, Tuhan semesta alam. Quran surah Al-An'am ayat 162. Ya, jadi semuanya yang kita lakukan ini karena Allah, bukan semata-mata karena siapapun ya. Kemudian di dalam hadisnya disebutkan an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila mar'ati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Artinya apa? Dari Umar bin Khattab berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua perbuatan itu tergantung dari apanya? Niatnya, ya. Dan balasan bagi tiap-tiap orang tergantung apa yang juga diniatkan. Barang siapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya, atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia niatkan. Ya, hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya, jadi demikian betapa niat yang ikhlas itu memegang peran yang penting dan utama dalam setiap amalan. Semoga Allah senantiasa memberi kita kekuatan untuk menjaga apa? Menjaga keikhlasan dalam berniat sehingga kita termasuk golongan orang-orang mukhlis. Sekarang kalian buka yang kemarin Ibu udah suruh. Ada bawa kan? Karton, kemudian ATK ya, untuk membuat sebuah proyek atau sebuah karya kaligrafi. Sekarang buka, taruh di meja kalian. Selesaikan. Ya, Ibu tunggu. Ibu tunggu ya sampai selesai.
mulai Fauzia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alasan saya membuat kaligrafi Allahu Akbar adalah agar kita selalu mengingat bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Besar. Udah? Ya, bagus ya. Ada yang mau lagi? Tanya? Udah, lanjut ke Najwa. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alasan saya membuat tulisan Allahu Akbar karena selalu mengingat tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bagus. Anda. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksud saya membuat kalimat kaligrafi Alhamdulillah adalah untuk menanda nantinya ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana sering kita mengucapkan ketika mengalami atau mendapatkan kabar baik. Setiap umat muslim dianjurkan untuk mengucapkan kalimat tahmid ketika memperoleh rezeki atau keberkahan. Iya, bagus. Sekarang, yang kedua, silakan mempresentasikan apa yang kalian buat. Yang pertama dari Citra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Ya, jadi kalimat bismillah itu untuk apa? Memulai setiap kegiatan dengan mengucapkan bismillah. Kemudian selanjutnya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, agar selalu mengingatkan bahwa Tuhan itu Allah Maha Besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya membuat kalimat masya Allah untuk mengingatkan dan ketika saya melihat kebesaran dan keindahan Allah. Ya, bagus. Selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya membuat kita karena mengingatkan kita jika melihat sesuatu yang indah dan mengucapkan subhanallah dan akhirnya mahasiswa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya membuat kaligrafi Allahu Akbar karena Allahu Akbar memiliki arti Allah Maha Besar. Seruan ini dikumandangkan oleh umat muslim untuk memuliakan nama Tuhan atas asma Allah. Ya, bagus. Ini yang kalian sudah buat, nanti akan Ibu berikan penilaiannya. Nah, sekarang boleh duduk. LKS-nya halaman 20. Mengerjakan soal halaman 20. Ya. Dah. Halaman 27 kerjakan soal film dengan selesai. Nah, untuk yang tadi membuat presentasi untuk membuat karya kaligrafi itu semuanya sudah bagus ya. Good job buat kalian semua.